Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezeki terus. Kita berada di atas tikungan yang ke-17. Kita melihat ke arah tikungan yang pertama di atas trek lurus yang panjangnya 700 meter. Dan di sebelah kanan terlihat sudah rapinya area gravel bed di sisi kanan dari trek land di sebelah sini. Di sebelah kiri masih melakukan pengeboran untuk area pembangunan dari pedok, kemudian race control tower, kemudian untuk area parkir dan juga garasi, atau singkatnya di sini akan ada hospitality suite bersama dengan medical centernya sirkuit Mandalika. Mungkin ada yang tahu jenis atau tipe dari alat pengeboran di sini, bisa diisi di kolom komentar dalam video ini. Sekarang kita bergeser ke area di mana pemakaman yang sudah direlokasi kemarin, yang mana kita tahu bukit yang di sini seluas 20 area kurang lebih sekarang tersisa seperti yang terlihat di depan kita, dan kemungkinan sekitar 1 minggu ke depan bukit ini bisa menjadi rata. Dan kita kembali ke atas trek lurus kembali di atas trek land di sini, melihat progres atau secara luas dari area pedok yang akan dibangun atau lahan yang sudah direlokasi. Jadi seperti yang terlihat tinggal 2 unit rumah barusan di sebelah kiri ya. Dan pengecoran di jalur pitland di sebelah kiri dari trek lurus sudah hampir mencapai tunnel 1. Kemudian di sisi kanan ini nantinya selain menjadi area glamping atau area-area tenda dengan fasilitas hotel-hotel yang mewah, khususnya untuk bagi para penonton atau pengunjung balapan dari MotoGP ataupun WSBK. Dan nantinya akan berdiri tribun panjang dari tikungan yang ke-17 di depan kita sini sampai menuju ke tunnel 1. Kemudian di depan kita yang terlihat sebelum di tikungan yang pertama, sisi kanan masih alat berat melakukan penanaman pipa-pipa beton yang akan digunakan sebagai fasilitas atau sarana penunjang di tengah zona sirkuit, yang mana nantinya di tengah-tengah sini akan dibangun sejumlah hotel mewah dan megah. Dan hotel mewah dan megah ini nanti atau resort yang akan dibangun di tengah zona sirkuit otomatis akan dibangun oleh para investor, bukan dibangun oleh Pemda ataupun pemerintah setempat. Jadi sekarang masih melakukan penanaman pipa-pipa beton di sini ataupun instalasinya segala keperluan, baik itu instalasi listrik, lalu pipa-pipa air bersih dan sebagainya, karena nantinya tinggal membangun dan sudah ada fasilitas penunjang untuk bangunan yang akan didirikan di tengah-tengah zona sirkuit. Ya, masih terlihat untuk sisi kanan dari sayap tunnel 2, tunnel 1 di sini, yang mana genangan air di sini masih terus dipompa, disedot dan digunakan untuk pengairan di beberapa titik lintasan ataupun beberapa titik yang sedang dikerjakan yang membutuhkan penyiraman atau pengairan. Kemungkinan penimbunan dari sisi sayap tunnel 1 sebelah kanan yang barusan akan dilakukan setelah dioperasikan tunnel ini atau setelah terowongan ini akan berfungsi. Dan di sayap sebelah kiri seperti yang terlihat penimbunan sudah selesai dilakukan, bahkan sudah ditanami sejumlah pepohonan yang akan menambah keasrian atau kerindangan dari tunnel. Kemudian di ujung sini bagian dari tunnel untuk jalur pitland, pembetonan di sini sudah mencapai titik finish. Jadi dalam gambaran kita semua, mungkin sebuah sirkuit itu hanya sebuah lintasan yang diberikan lapisan aspal, tetapi kita harus tahu kalau sirkuit Mandalika adalah sirkuit yang termodern.
Dan di depan sini masih penyempurnaan dari area service road sebelah kanan setelah melewati bagian dari tunnel 1. Karena di sini selain sebagai service road akan menjadi area di mana ditanami rerumputan, dan di sisi kanannya nanti akan berdiri tribun sampai menuju ke tikungan yang pertama di depan ini. Penanaman rumput sudah sampai di jalur keluar dari pit lane menuju tikungan yang pertama. Kemudian di sebelah kiri kalau kita perhatikan sejumlah geobrok atau concrete barrier yang sudah didatangkan dari tempat pembuatannya, siap diletakkan di sejumlah service road yang belum diletakkan geobroknya. Kita kembali lagi ke atas tikungan yang pertama. Di sebelah kanan kita bisa lihat bersama area di mana ditanami rumput menuju tikungan yang kedua. Kemudian di sisi kiri dari track lane masih penanaman sejumlah pipa-pipa beton yang dilakukan di area gravel bed di sebelah kiri. Dan juga nantinya setelah penanaman pipa beton selesai, maka akan dilanjutkan penimbunan atau penghamparan dari gravel bed sampai menuju ke tikungan yang ketiga. Dan kita bisa melihat tikungan yang ketiga di sini untuk progres sisi kanan, baik itu service road sebelah kanan maupun area runoff, dan juga long lap penalty area juga akan disiapkan. Dan di sini sedang melakukan perapian dari sisi drainase Haraton yang sudah ditanamkan di sebelah track lane. Sekarang kita bisa melihat tikungan yang keempat dan tikungan yang kelima dari arah sini. Di sebelah kiri masih melakukan penimbunan dan pemadatan area drainase Indo. Seperti yang bisa kita amati bersama, tinggal sedikit lagi dalam hitungan 1 hari atau 2 hari ke depan, maka pengerjaan dari drainase Indo area di sini bisa tuntas. Ya, inilah gravel bed yang ada di sebelah kiri dari track lane dari tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Banyak sekali komentar dari para netizen kalau gravel bed di Mandalika Circuit berwarna hitam seperti aspal, tapi tidak menjadi masalah karena pengecekan dari Dorna Sport maupun FIM kemarin sudah masuk dalam ukuran standar yang dilakukan oleh sirkuit MotoGP Indonesia. Masih penanaman untuk culvert box di sini. Jadi nanti akan dilanjutkan lagi untuk penyambungan dari service road sebelah kiri. Dan sekarang kita kembali ke arah track lane dari tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Untuk area runoff aspal di sini seperti yang terlihat sedang dilakukan penggantian LPA atau penyempurnaan lapisan subbase yang paling atas sebelum dilakukan base course ataupun prime coat dan pengaspalan. Kita berada di tikungan yang keenam, teman-teman. Untuk area runoff di sini juga akan dilanjutkan nanti untuk penyempurnaan dari LPA atau lapisan subbase yang paling atas. Dan di area track lane di jalur balap di sini sebuah beton berwarna putih ini merupakan curve yang dibangun di sebelah kiri dari track lane. Curve di sini sudah dibentuk, tinggal dikasih warna merah putih sebagai penanda agar waktu pembalap hampir keluar dari jalur trek bisa kembali lagi ke trek. Dan kita lanjutkan menuju tikungan yang ke-7. Dari sebelah sini bisa kita pantau untuk pengerjaan di sayap kiri dari tunnel 2. Terlihat sekali pengerjaan masih dilanjutkan dari hari kemarin untuk penanaman besi di lantai dasar ataupun besi-besi yang berdiri tegak sebagai dinding penahan tanah, atau kita sebut retaining wall dalam bahasa Inggrisnya. Kita menyeberang ke sisi sayap sebelah kanan. Terlihat dari arah sini kalau penimbunan dan pemadatan yang sudah dilakukan di sisi sayap sebelah kanan untuk tunnel 2.
Kita beranjak ke tikungan yang ke-8 dan terlihat tikungan yang ke-9 yang sudah diaspal sampai menuju tikungan yang ke-10. Terlihat pengerjaan untuk pemadatan sisi kiri dan kanan dari trackline yang mana merupakan area gravel dan runoff. Tapi masih sejumlah pipa beton di sebelah kiri belum selesai ditanamkan, dan di sisi kanan untuk service road sebelah kanan sedang melakukan penyempurnaan lapisan subbase yang paling atas atau LPA sampai di tikungan yang ke-10. Dari sini kita berbelok ke kanan menuju tikungan yang ke-11. Dari kejauhan bisa kita lihat untuk service road sebelah kiri sudah mulai dilanjutkan pengerjaan dan pemadatannya. Jadi kalau sudah dirasa padat dan sudah cocok sesuai standar, maka akan dilakukan base course maupun pengaspalan di atas service road sebelah kiri di sini. Kita lanjut menuju tikungan yang ke-11. Di depan kita sejumlah alat-alat berat yang sedang standby untuk baru saja menyelesaikan melakukan base course untuk service road sebelah kanan dari tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 di atas service road sebelah kanan di bawah bukit 360 derajat ini. Sedangkan di area trackline masih akan dilakukan untuk lapisan LPA atau subbase yang paling atas. Seperti yang terlihat di sini, masih pemadatan dahulu setelah dibongkar kemarin. Jadi setelah pembongkaran LPA yang kemarin, bukan harus ditimbun lagi dengan LPA yang baru, tetapi harus dipadatkan ulang agar menjadi lapisan yang lebih sempurna. Dan inilah tikungan yang ke-12 dari sirkuit MotoGP Mandalika, berbelok kiri menuju tikungan yang ke-13. Persiapan dilakukan untuk pembongkaran LPA di sini. Untuk trackline sendiri sudah terbongkar, namun di sini untuk run off aspal atau sebelah kanan dari trackline akan dibongkar ulang. Kita berada di atas tikungan yang ke-13, berbelok kiri menuju tikungan yang ke-14. Di sebelah sini tidak ada pengerjaan untuk sementara kalau kita perhatikan dari visual di depan kita. Kita sekarang sudah melewati tikungan yang ke-14, berbelok kanan menuju tikungan yang ke-15. Lihat sekali untuk trackline siap untuk dilapisi subbase yang paling bagus. Sedangkan di sebelah kiri dari trackline masih penanaman pipa beton yang tersisa tinggal sedikit lagi, dan penyambungan dari service road sebelah kiri di sebelah tikungan yang ke-15. Terlihat di tikungan yang ke-16 pengerjaan sebuah eskavator yang sedang menggali untuk area di mana akan dibuatkan jalur rumput di sebelah kanan dari trackline. Jadi dari tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17, kemungkinan sebuah trek yang akan menjadi momen paling penting, paling mengundang adrenalin. Siapa yang akan bisa saling salib menyalip di sini di lap-lap terakhir begitu masuk di garis finish di saat balapan. Dan kita sudah kembali di tikungan yang ke-17 yang merupakan tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika. Mungkin sekian dulu reportase saya dari sirkuit MotoGP Mandalika buat teman-teman semua di hari Jumat tanggal 9 April 2021 ini. Kurang lebihnya dari narasi maupun visual yang saya sajikan buat teman-teman semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih telah menyimak sampai akhir durasi. Semoga tetap sehat dan selalu dilimpahkan rezeki serta dipermudahkan segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.